Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman dengan NIM 22338011. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang uji defleksi. Baiklah, yang pertama, materi pertama yang akan disampaikan oleh Surya Fadila. Kepada Surya, kita persilahkan. Uji defleksi. Uji defleksi adalah metode pengujian yang digunakan untuk menilai tingkat deformasi atau perubahan bentuk pada bahan tertentu saat diberi beban. Tujuan utama dari uji defleksi adalah untuk memahami bagaimana suatu bahan merespon tekanan atau beban yang diberikan, sehingga dapat menilai kekuatan, kekakuan, dan kinerja struktural bahan tersebut. Pengujian ini dapat memberikan informasi tentang sejauh mana bahan mampu menahan beban sebelum mengalami deformasi permanen atau kegagalan. Hasil uji defleksi sering digunakan dalam perancangan struktur untuk memastikan bahwa bahan yang dipilih memenuhi persyaratan kekuatan dan kekakuan yang dibutuhkan untuk aplikasi tertentu. Prosedur uji defleksi. Yang pertama, persiapan sampel. Siapkan sampel bahan yang akan diuji sesuai dengan standar atau spesifikasi yang berlaku. Yang kedua, pemasangan sampel. Tempatkan sampel pada alat uji dengan benar dan pastikan pengatur awal yang sesuai. Yang ketiga, pemberian beban. Terapkan beban secara perlahan pada sampel, biasanya menggunakan alat pengujian seperti mesin uji tarik atau uji tekan. Yang keempat, perekaman data. Catat deformasi atau perubahan bentuk sampel seiring dengan peningkatan beban. Data ini digunakan untuk menghasilkan kurva defleksi. Yang kelima, metode uji defleksi. Metode yang metode tiga titik. Sampel didukung pada 2 titik ujung dan diberi beban pada titik tengah. Umumnya digunakan untuk bahan yang fleksibel. Metode 4 titik. Sampel diberi beban pada 2 titik dan didukung pada 2 titik tengah. Sering digunakan untuk menguji kekakuan dan kekuatan material. Adapun manfaat uji defleksi. Yang pertama, evaluasi kekakuan, yaitu memberikan informasi tentang kekakuan bahan dan sejauh mana bahan tersebut dapat menahan deformasi. Yang kedua, perancangan struktur. Data hasil uji digunakan dalam perancangan struktur untuk memastikan bahwa bahan memenuhi kebutuhan kekuatan dan kekakuan yang diperlukan. Yang ketiga, kontrol kualitas. Uji defleksi digunakan sebagai alat kontrol kualitas untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan memenuhi standar yang ditetapkan. Next. Yang kedua, pengenalan uji defleksi. Konsep dasar uji defleksi. Defleksi adalah perubahan bentuk atau pergeseran yang dialami oleh suatu benda ketika diberi beban atau tekanan. Dalam konteks uji defleksi mengacu pada perubahan bentuk atau pergeseran yang terjadi pada sampel bahan saat diberikan beban. Beban merupakan gaya atau tekanan yang diterapkan pada suatu benda. Dalam uji defleksi, beban diberikan pada sampel bahan yang mengukur respon atau deformasi yang terjadi. Sampel uji adalah potongan atau representasi dari bahan yang diuji. Pemilihan sampel uji yang representatif dan persiapan yang cermat menjadi kunci dalam memahami perilaku bahan secara keseluruhan.
Mesin uji. Mesin uji seperti mesin tarik atau uji tekan digunakan untuk memberikan beban pada sampel dengan tingkat kontrol yang tinggi. Deformasi elastis terjadi ketika bahan dapat kembali ke bentuk aslinya setelah beban dihilangkan. Ini menunjukkan sifat elastis atau reversibel dari bahan. Deformasi plastis terjadi ketika bahan mengalami perubahan bentuk permanen setelah melebihi batas elastisnya. Kegagalan terjadi ketika sampel mencapai batas ketahanan maksimumnya dan tidak dapat menahan beban lebih lanjut tanpa mengalami deformasi permanen atau patah. Kurva beban atau defleksi. Kurva ini mempresentasikan hubungan antara beban yang diterapkan dan defleksi yang terjadi pada sampel. Memahami karakteristik kurva membantu dalam mengevaluasi kekuatan, kekakuan, dan perilaku bahan secara keseluruhan. Pahami bahwa uji defleksi menjadi kunci dalam mengukur performa bahan, membantu perancangan struktur yang efisien, dan memastikan keamanan serta keandalan suatu konstruksi atau produk. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Surya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Reza. Pada Reza, dipersilakan. Baik, materi berikutnya yaitu definisi dan tujuan dari uji defleksi. Uji defleksi ini dapat dikatakan sebagai sebuah proses pengujian yang mengukur kemampuan suatu material atau struktur untuk melentur atau mengalami perubahan bentuk saat diberi beban, membantu dalam menentukan kekakuan, elastisitas, dan perilaku deformasi material. Tujuan uji defleksi ini yaitu untuk mengevaluasi kekakuan, elastisitas, dan perilaku deformasi material atau struktur saat diberi beban. Hal ini membantu dalam validasi desain, meningkatkan kualitas produk, serta memberikan wawasan penting untuk pengembangan material dan peningkatan kinerja produk. Next. Selanjutnya yaitu prosedur uji defleksi. Prosedur uji defleksi melibatkan beberapa tahapan yang meliputi persiapan sampel dan pengukuran hasilnya. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam uji defleksi. Yang pertama yaitu persiapan sampel. Pilihlah sampel yang mewakili material atau struktur yang akan diuji. Kemudian persiapkan sampel sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik itu pemotongan sampel dari bahan induk atau persiapan spesimen sesuai dengan kebutuhan pengujian. Jika diperlukan, potong sampel menjadi ukuran dan bentuk yang diinginkan. Pastikan sampel dalam kondisi yang sesuai untuk pengujian, termasuk pembenahan permukaan jika perlu. Prosedur berikutnya yaitu pengukuran defleksi. Persiapkan alat pengukur yang sesuai seperti alat uji tarik, alat uji lentur, atau instrumen lain yang diperlukan sesuai dengan metode yang dipilih. Tempatkan sampel dengan benar pada alat uji dengan memperhatikan instruksi dan penyesuaian sesuai prosedur standar. Kemudian dilanjutkan dengan menerapkan beban secara perlahan atau sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan. Pastikan untuk mencatat beban yang diterapkan. Selama penerapan beban, ukur defleksi atau perubahan posisi sampel. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan sensor, penggaris, atau alat pengukur lainnya yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu analisis dan pelaporan hasil.
Analisis dan pelaporan hasil dari uji defleksi ini melibatkan tahapan-tahapan penting untuk memahami karakteristik material atau struktur yang diuji. Berikut adalah detail dari analisis dan pelaporan hasil uji defleksi. Yang pertama, analisis data. Gunakan data yang tercatat selama pengujian untuk menghitung defleksi atau perubahan posisi sampel sesuai dengan rumus yang sesuai dengan metode pengujian yang digunakan. Selanjutnya, interpretasi data. Evaluasi data yang diperoleh dengan mempertimbangkan nilai defleksi pada berbagai tingkatan beban. Identifikasi titik-titik penting seperti titik elastis, titik patah, atau perilaku material pada tingkat beban tertentu. Selanjutnya ada grafik dan visualisasi. Buat grafik yang menunjukkan hubungan antara beban yang diterapkan dan defleksi sampel. Ini dapat membantu dalam memahami karakteristik elastis dan plastis material. Analisis selanjutnya yaitu analisis karakteristik material. Analisis ini terdiri dari kekakuan, titik elastis, dan titik patah. Kekakuan atau stiffness. Kekakuan didefinisikan sebagai rasio antara gaya yang diterapkan dengan perubahan defleksi. Kemudian titik elastis atau elastis point. Elastis point ini yaitu identifikasi titik di mana material kembali ke bentuk semula setelah beban dihilangkan. Titik elastis ini mengindikasikan sifat elastis material. Yang terakhir ada titik patah. Tentukan titik di mana sampel mengalami kegagalan atau patah, failure atau patah. Ini menggambarkan kekuatan maksimum material sebelum patah. Kemudian ada interpretasi dan kesimpulan. Jelaskan secara singkat hasil yang diperoleh dari analisis defleksi seperti kekakuan material, perilaku elastis atau plastis, dan kemungkinan titik kegagalan. Dalam pelaporan hasil, susun laporan yang terstruktur dengan jelas, mulai dari pendahuluan atau tujuan pengujian, metode pengujian yang digunakan, deskripsi sampel, hasil pengujian, analisis data, hingga kesimpulan dan rekomendasi. Selain itu, pertimbangan penting dalam analisis ini yaitu pertimbangan dalam kesalahan pengukuran. Diskusikan kemungkinan kesalahan pengukuran yang mungkin mempengaruhi hasil. Selain itu juga pertimbangkan validitas hasil dan apakah metode pengujian telah sesuai dilakukan dengan standar yang berlaku. Analisis dan pelaporan hasil yang komprehensif dari uji defleksi membantu dalam memahami sifat material atau struktur yang diuji, serta memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan produk, penelitian, atau aplikasi teknik yang lebih lanjut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Reza. Materi selanjutnya tentang alat yang digunakan dalam uji defleksi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, untuk alat yang digunakan dalam uji defleksi, yang pertama strain gauge. Strain gauge digunakan sebagai alat sensor aktif yang mendeteksi tegangan terjadi pada lead cell. Pada uji defleksi terdapat dua strain gauge, yaitu strain gauge pada tumpuan jepit dan strain gauge pada tumpuan roll. Strain gauge pada tumpuan jepit. Strain gauge pada tumpuan jepit dirancang untuk mengukur momen lengkung dari batang yang dijepit. Gaya bekerja tegak lurus dari batang dengan arah searah atau berlawanan arah jarum jam. Rangkaian strain gauge terdiri dari 2 buah di sisi atas dan 2 buah di sisi bawah. Rangkaian dilengkapi dengan multiturn
potensimeter untuk rangkaian memperoleh output sama dengan 0 saat tanpa beban. Sisi atas dan bawah akan mengalami regangan dan kompresi sesuai arah gaya yang bekerja. B. Strain gauge pada tumpuan roll. Strain gauge pada tumpuan roll diaplikasikan pada pengukuran gaya tegak lurus dan horizontal arah radial dari ring. Pada gambar selanjutnya, alat yang kedua adalah Moore setting pada tumpuan roll. Moore setting pada tumpuan roll bertujuan untuk menyeting kembali bahwa angka strain gauge pada tumpuan roll harus dalam posisi menunjukkan angka 0 tanpa beban seperti terlihat pada gambar. Yang ketiga, Moore setting pada tumpuan jepit. Moore penyetingan pada tumpuan jepit ini sama bertujuan untuk menyeting kembali bahwa angka strain gauge pada tumpuan jepit harus dalam posisi menunjukkan angka 0 tanpa beban. Alat selanjutnya adalah dial indikator. Dial indikator adalah salah satu alat ukur yang dapat mengukur kerataan benda kerja yang ketelitiannya adalah 0,01. Fungsi dial indikator. Yang pertama, memeriksa kerataan dan permukaan benda. Kedua, memeriksa penyimpangan yang kecil pada bidang datar, benda bulat, benda permukaan lengkung. Memeriksa penyimpangan eksentris, dan yang terakhir memeriksa kesejajaran permukaan benda. Materi selanjutnya yaitu metode uji defleksi. Metode uji defleksi dibagi 3. Yang pertama, metode uji defleksi bending. Metode uji defleksi bending adalah jenis pengujian bahan yang digunakan untuk mengukur defleksi atau perubahan benda dari spesimen uji akibat benda lentur. Uji ini dapat digunakan untuk menentukan sifat-sifat material seperti modulus, elastisitas, kekuatan lentur, dan modulus Young. Dalam uji defleksi bending, spesimen uji berbentuk balok persegi panjang atau segitiga dijepit pada kedua ujungnya pada rangka benda uji. Beban kemudian diterapkan secara perlahan-lahan ke tengah spesimen uji. Defleksi spesimen uji diukur sebagai fungsi dari beban yang diterapkan. Ada 2 jenis uji defleksi bending, yaitu uji 3 titik dan uji 4 titik. Pada uji 3 titik, beban diterapkan pada spesimen uji pada 2 titik yang berjarak sama. Pada uji 4 titik, beban diterapkan pada spesimen uji pada 4 titik yang berjarak sama. Uji 3 titik lebih umum digunakan karena sederhana dan lebih mudah dilakukan. Uji 4 titik memberikan hasil yang lebih akurat karena beban yang diterapkan lebih merata di sepanjang spesimen uji. Hasil uji defleksi bending dapat digunakan untuk menentukan sifat-sifat material seperti berikut. Yang pertama, modulus elastisitas, yaitu ukuran seberapa besar bahan akan kembali ke bentuk aslinya setelah dibebani. Modulus elastisitas dapat dibentuk dari kurva defleksi beban. Yang kedua, kekuatan lentur. Kekuatan lentur adalah ukuran seberapa besar beban yang dapat ditahan oleh benda sebelum patah. Kekuatan lentur dapat ditentukan dari titik puncak kurva defleksi beban. 3. Modulus Young. Modulus Young adalah ukuran seberapa besar bahan akan bertambah panjang akibat benda tarik.
Modulus Young dapat ditentukan dari hasil uji tarik. Selanjutnya, uji defleksi lateral adalah jenis pengujian tanah yang digunakan untuk mengukur defleksi atau perubahan bentuk dari tiang akibat beban lateral. Uji ini dapat digunakan untuk menentukan sifat-sifat tanah seperti modulus reaksi tanah, kekuatan tanah lateral, dan kapasitas dukung lateral tiang. Dalam uji defleksi lateral, tiang diuji dengan memberikan beban lateral pada bagian kepala tiang. Defleksi tiang diukur sebagai fungsi dari beban lateral yang diterapkan. Hasil uji defleksi lateral dapat digunakan untuk menentukan sifat-sifat tanah seperti berikut. Modulus reaksi tanah. Modulus reaksi tanah adalah ukuran seberapa besar tanah akan bertahan menahan beban lateral. Modulus reaksi tanah dapat ditentukan dari kurva defleksi beban. Selanjutnya, kontrol kualitas. Uji kontrol kualitas adalah jenis pengujian material yang digunakan untuk mengukur defleksi atau perubahan bentuk dari spesimen uji akibat benda statis. Uji ini dapat digunakan untuk menentukan kualitas material seperti kekuatan dan homogenitas. Dalam uji defleksi kualitas, spesimen uji berbentuk balok persegi panjang atau segitiga dijepit pada kedua ujungnya pada rangka beban uji. Ada dua jenis uji defleksi kualitas, yaitu uji 3 titik dan uji 4 titik. Pada uji 3 titik, beban diterapkan pada spesimen uji pada 2 titik yang berjarak sama. Pada uji 4 titik, beban diterapkan pada spesimen uji pada 4 titik yang berjarak sama. Uji 3 titik lebih mudah digunakan karena berbentuk sederhana, sedangkan uji 4 titik mendapatkan hasil yang lebih akurat karena beban yang diterapkan lebih merata di sepanjang spesimen uji. Hasil uji defleksi kualitas dapat digunakan untuk menentukan sifat-sifat material seperti berikut. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan adalah ukuran seberapa besar benda yang dapat ditahan oleh material sebelum patah. Kedua, kekuatan. Kekuatan adalah ukuran seberapa besar material akan menahan perubahan bentuk. Kekuatan dapat ditentukan oleh slope kurva defleksi beban. Baiklah, materi selanjutnya contoh gambar. Contoh gambar akan disampaikan oleh Egan Aditya. Kepada Egan dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan contoh gambar uji defleksi. Contoh uji defleksi ini, metode ini sering digunakan untuk menguji bahan seperti logam, kayu, atau beton guna menilai seberapa baik bahan tersebut dapat menahan beban tertentu sebelum mengalami deformasi atau patah. Yang kedua, uji deformasi lateral. Contohnya seperti angin kencang, gempa bumi, atau tekanan samping lainnya itu membantu dalam perancangan struktur yang lebih kuat dan tahan tekanan. Yang ketiga, kontrol kualitas. Pengandalan kualitas dalam uji defleksi sangat penting untuk memastikan hasil yang akurat dengan kualitas yang sesuai dengan standarnya. Contohnya, 1, kalibrasi alat, 2, standar pengujian yang jelas, 3, persiapan sampel yang baik. Next. Kendala dalam uji defleksi. 1 adalah pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan seperti perubahan suhu atau kelembapan dapat mempengaruhi sifat material yang diuji. Yang kedua, ketidakakuratan alat pengukuran. Ketidakakuratan alat pengukuran yang kurang kalibrasi atau tidak
dapat juga bisa memberikan hasil yang tidak akurat dalam pengujian. Nomor 3, ketidaksempurnaan dari benda uji. Ketika benda yang diuji memiliki ketidaksempurnaan atau cacat, hal ini juga dapat mempengaruhi hasil uji. Karena perbedaan dalam struktur atau sifat material di area yang diuji. Sekian dari saya balikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Egan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rahmat Budi Mulya. Pada Budi, dipersilakan. Baiklah, moderator, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang manfaat uji defleksi. Yang pertama adalah menentukan ketahanan material. Uji defleksi dapat menentukan ketahanan material dalam menahan beban transversal. Ketahanan material diketahui dari nilai momen terbendung yang diperoleh dari uji ini. Yang kedua adalah menentukan kekuatan material. Uji defleksi dapat menentukan kekuatan material dalam menahan beban transversal. Kekuatan material diketahui dari nilai momen yang diperoleh dari uji tersebut. Yang ketiga, menentukan karakteristik material. Uji defleksi dapat menentukan karakteristik material seperti modulus elastisitas, plastisitas, dan duktilitas. Yang keempat, menentukan kemampuan struktur. Uji defleksi dapat menentukan kemampuan struktur dalam melakukan pemindahan beban transversal. Kemampuan struktur diketahui dari momen terbendung dan nilai momen yang diperoleh dari uji ini. Yang kelima, menentukan perhitungan struktural. Uji defleksi dapat digunakan untuk mendesain dan memeriksa struktur dalam melakukan pemindahan beban transversal. Perhitungan struktur dapat dilakukan berdasarkan hasil uji. Next. Dan selanjutnya tentang kesimpulan tentang uji defleksi tersebut. Uji defleksi adalah sebuah analisis statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai yang diperoleh dari sebuah uji dan nilai yang diperoleh dari suatu statistik. Defleksi adalah perbedaan antara nilai yang diperoleh uji ini dengan kesimpulan uji defleksi. Menentukan apakah perbedaan ini signifikan atau tidak. Jika perbedaan signifikan, maka itu menunjukkan bahwa model statistik tidak mampu memprediksi nilai yang diperoleh dari uji tersebut dengan akurasi yang cukup tinggi. Dan perbedaan antara nilai yang diperoleh dari uji tersebut. Baiklah, sekian yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rahmat Budi Mulya. Baiklah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan tentang uji defleksi. Selanjutnya kita masuk ke contoh praktek, contoh video praktek uji defleksi.
Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami tentang uji defleksi. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.